ابتغاء لمرضات الله ورحمته الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. كلام قادم لا يمل سمعه تنزه عن قول وفعل ونية فيه أستفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي فيا رب مدعني بسر حروفه ونور به قلبي وسمعي ومقلتي وسهل علي حفظه ثم درسه بجاه النبي والآل ثم الصحابة. Ali Imran ayat 85 sampai 89. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات. والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا
fa innallaha ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yabtaghi, wa man, dan barang siapa saja yabtaghi, mencari, ghairal islami, selain Islam, dinan, untuk menjadi agama, mencari selain Islam sebagai agama, fala yuqbala, maka tidak akan diterima, minhu, darinya, wahuwa, dan orang tersebut, fil akhirati, di akhirat nanti, minal khosirin, termasuk orang-orang yang rugi. Jadi melanjutkan penjelasan ayat berikutnya bahwa semua nabi itu agamanya sama, yaitu agama tauhid, agama Islam. Maka kalau ada orang kok masih mencari agama selain Islam, maka kalau dia dapat misalkan, maka itu tidak akan diterima, dan di akhirat dia akan menjadi orang yang rugi. Kenapa rugi? Karena dia akan masuk neraka dan kekal abadi selamanya. Rugi karena di dunia telah diberitahu melalui para nabi dan rasul bahwa satu-satunya agama yang diridhoi Allah hanyalah Islam. Kok dia mencari agama selain itu, maka dia rugi. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa pada hari kiamat nanti itu setiap amal itu akan didatangkan. Lalu amal itu akan berkata, ya Allah, sesungguhnya aku ini adalah sholat. Lalu kata Allah, engkau baik. Lalu datang amal berikutnya, ya Allah, aku ini adalah sedekah. Kata Allah, engkau baik. Lalu datang lagi, ya Allah, aku adalah puasa. Lalu Allah pun menjawab, engkau baik. Jadi setiap amal-amal soleh itu kemudian datang berkata demikian itu. Lalu terakhir datanglah Islam dan berkata, ya Allah, sesungguhnya aku ini adalah Islam. Sesungguhnya aku ini agamamu. Maka kata Allah, sesungguhnya karena engkaulah Islam, maka amal soleh itu aku terima. Jadi wahai Islam, sesungguhnya karena kamulah, maka semua amal soleh aku terima. Dari sini bisa kita pahami bahwa semua amal soleh kalau nggak dilandasi, tidak didahului dengan status Islam, maka amal soleh itu tidak akan ada gunanya. Jadi mungkin seperti orang yang sekolah. Ada orang tidak ikut sekolah, mungkin tiap hari dia ngintip di jendela, guru menerangkan pelajaran, dia ikut nyatet, guru memberikan pertanyaan, dia juga jawab, dan jawabannya juga benar. Tapi semua itu ditolak. Kenapa ditolak? Karena dia nggak pernah daftar. Jadi pinter kayak apa, ngikut peraturan seperti apa, wong nggak pernah daftar, ya ditolak. Tapi ada yang daftar sekolah, dia ikut pembelajaran, masuk kelas, mungkin diulang nggak begitu paham, dikasih ujian banyak nggak lulus, tapi itu tetap diterima oleh Allah. Kenapa? Diterima oleh sekolah itu kenapa? Karena dia daftar sekolah. Sama dengan orang yang telah bersahadat masuk Islam, mungkin dia punya dosa, selagi dia tidak murtad, dia tidak ingkar jadi kafir, sebanyak apapun dosanya, punya harapan dimaafkan oleh Allah. Walaupun amal solehnya mungkin sedikit, tapi ada orang amal solehnya sangat banyak, rajin sedekah, puasa juga mungkin, karena di luar Islam itu juga ada puasa. Sedekahnya banyak, dia juga puasa, dia juga baik dengan lingkungan. Tapi karena dia tidak Islam, maka amal solehnya tidak ada yang diterima. Ingat di hadis tadi bahwa sesungguhnya karena engkaulah Islam,
maka amal-amal soleh itu aku terima. Jadi barang siapa mencari selain Islam untuk dijadikan agama, maka tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Kaifa yahdillahu, kaifa, bagaimana mungkin, yahdi, akan memberikan petunjuk, Allahu, Allah, bagaimana mungkin Allah akan memberikan petunjuk qauman, kepada satu kaum, kafaru, yang ingkar, yang kafir, ba'da imanihim, setelah mereka iman, wasyahidu, dan bersaksi, annar rasula, sesungguhnya Rasul, maksudnya Nabi Muhammad, hakun, itu benar, waja'ahum, dan telah datang kepada mereka al-bayyinatu, bukti-bukti. Wallahu, dan Allah, la yahdi, tidak akan memberikan petunjuk al-qaumal zalimin, kepada kaum yang zalim. Yang dimaksud di sini adalah orang Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani itu adalah sekelompok orang yang mengingkari Nabi Muhammad, mengingkari ajaran Nabi Muhammad, mengingkari Islam. Padahal sebelumnya mereka telah percaya di kitab Injil mereka telah percaya tentang Nabi akhir zaman yang akan menyempurnakan syariat-syariat Nabi sebelumnya. Mereka dan juga bersaksi bahwa annar rasulah hakun, bahwa Rasul nanti adalah hak, benar. Mereka telah meyakini, telah beriman. Waja'ahumul bayyinat, dan telah datang kepada mereka banyak bukti-bukti. Kenapa mereka tidak diberi petunjuk oleh Allah? Ya karena mereka mengingkari Nabi Muhammad. Di antara alasannya hanya karena Nabi Muhammad itu bukan dari kalangan mereka, sehingga mereka menjadi dengki. Ini loh yang sangat disesalkan. Jadi orang itu jadi kafir padahal sebelumnya dia telah beriman, kan sangat disayangkan. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin, Allah tidak akan memberi petunjuk pada kaum yang zalim. Jadi orang yang berada di dalam kekafiran itu termasuk orang-orang yang zalim. Jadi jangan memahami zalim itu hanya dalam pemahaman kita disakiti orang, tidak. Orang tidak mau menerima hidayah berarti dia juga zalim kepada dirinya sendiri. Sama dengan kita, kalau kita malas beribadah, kita meninggalkan kewajiban, berarti itu juga kita telah zalim kepada diri sendiri. Dan sebenarnya banyak sekali kita zalim kepada diri sendiri yang sering tidak kita sadari. Nah, ulaika, mereka itulah orang-orang kafir ini, jazaa'uhum, balasan bagi mereka, anna alaihim laknatullah, mereka mendapatkan laknat dari Allah, wal malaikati, laknat malaikat, wan nasi ajmain, dan juga laknat dari manusia. Jadi orang-orang kafir ahli kitab yang sebelumnya mereka telah percaya tapi lalu mengingkari, menolak Nabi Muhammad, ya mereka dilaknat Allah, dilaknat malaikat, dilaknat manusia. Khalidina fiha, mereka akan masuk neraka, dan mereka kemudian khalidina fiha, mereka kekal di neraka nanti. La yukhaffafu, sedikit pun tidak akan diringankan, anhum, bagi mereka ini, al-adabu, adab, wala hum yunzarun, dan adab bagi mereka itu sedikit pun itu tidak ada yang ditunda, selalu diberikan terus. Illal ladzina tabu min ba'di dzalik wa aslahu, apakah semuanya akan masuk neraka, kekal di dalamnya sebagai orang kafir? Ternyata tidak. Siapa itu? Illal ladzina, kecuali orang-orang tabu, yang bertaubat, min ba'di dzalik, setelah kekafiran itu, wa aslahu, dan mereka melakukan perbaikan. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, ghafurun rahimun, maha pengampun, rahimun, maha penyayang. Beberapa hadis menyebutkan asbabun nuzul dari ayat ini adalah ada seorang muslim dari kalangan Ansor, dia sudah masuk Islam, lalu kemudian dia menjadi murtad karena dia sering bergaul dengan orang musyrik, dengan orang kafir pada waktu itu.
Dia sudah syahadat, sudah Islam, lalu dia murtad. Setelah dia murtad keluar dari agama Islam itu, tiba-tiba dia ada rasa menyesal. Dia menyesal, lalu dia menyuruh kaumnya, menyuruh teman-temannya untuk menanyakan kepada Rasul, bertanya kepada Nabi, Nabi, kalau aku nih yang menyesal tadi sudah muslim, murtad, tapi kepengin balik lagi ke muslim lagi, itu bagaimana? Begitu itu. Maka dijawab bahwa diterima asal tobatnya benar-benar taubatan nasuha, tidak akan mengulangi lagi. Maka di sini disebutkan illal ladzina tabu mim ba'di dzalik wa aslahu, kecuali orang-orang yang benar-benar bertaubat mim ba'di dzalik, setelah dia murtad atau ingkar tadi, wa aslahu, dan dia melakukan perbaikan. Jadi enggak hanya sekadar bilang tobat. Maka fa innallaha ghafurur rahim, untuk orang yang seperti itu ya tetap dimaafkan oleh Allah, karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi tidak hanya orang kafir kalau mau masuk Islam, orang yang sudah murtad sekalipun, kalau dia masih kepengin kembali ke Islam dan dia benar-benar bertaubat, ya masih diterima syahadatnya, diterima ikrarnya untuk kembali kepada agama Islam. Demikian ayat 85 sampai 89. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah, waridhu wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.